اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Sahabat Pusiat Al-Hasani, Pusat Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 hari lagi kita akan melakukan pilkada, tepatnya tanggal 9 Desember. Marilah kita semua sebagai anak bangsa, sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara kita ini, maka kita melakukan pencoblosan kepada calon-calon pemimpin bangsa di tingkat kabupaten maupun kota maupun di tempat yang lain. Tentu ada panduan Al-Quran bagaimana kita cara memilih di pilkada ini. Yang pertama, pilihlah orang yang jujur. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian masuk dalam barisan orang-orang yang jujur. Pribadi orang yang jujur, kata Nabi, maka dari kejujuran itu akan melahirkan kebaikan. Alaikum bisidqi, kata Nabi, hendaklah kalian berpegang teguh kepada as-sidqi, kejujuran. Kenapa? Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Maka pemimpin yang jujur, insya Allah, Allah sendiri yang akan mengantarkan dia menuju kebaikan. Kebaikan dari kota atau kabupaten yang dia pimpin, kebaikan untuk bangsa, dan mudah-mudahan kebaikan untuk agama. Kalau sudah jujur melahirkan kebaikan, kalau sudah kebaikan dari Allah, maka akan melahirkan al-jannah. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Kan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Surga itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita terima di dunia ini. Lebih-lebih lagi, kebaikan itu kita akan terima nanti sampai ke akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan pilih pemimpin yang mempunyai sifat al-kadhib, pendusta, pembohong. Sekian banyak dia utarakan janji-janji manisnya, tetapi sekian banyak juga dia ingkari janji-janji itu. Maka Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mengecam orang yang al-kadhib. Kenapa? Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Orang yang pendusta itu akan menjerumuskan kita kepada al-fujur, kejelekan, keburukan. Na'udzubillah min dzalik, keburukan dari bangsa, keburukan dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Wa innal fujur, fa innal fujur. Dan sesungguhnya al-fujur, keburukan itu, yahdi ilan nar, akan mengantarkan kepada kesengsaraan, mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pemimpin yang jujur, maka insya Allah akan mengantarkan kepada kebaikan dan pada akhirnya mengantar kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihlah calon pemimpin yang jujur, yang pertama. Yang kedua, jauhi, bahkan jangan pilih orang yang tidak jujur, orang yang pendusta. Yang ketiga, carilah pemimpin yang amanah. Karena amanah ini adalah perintah agama. Amanah adalah sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemimpin yang amanah, dia tidak akan memuaskan hasrat pribadinya, tetapi dia akan memuaskan bagaimana
masyarakatnya, mendahulukan masyarakatnya. Yang keempat, sahabat pusiat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kegamangan hati, bisa jadi antara nomor 1, nomor 2, dan nomor-nomor berikutnya, maka Nabi berpesan 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu, kata Nabi melalui pesan pendeknya, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Ketika hati menyatakan pilihlah, maka pilih dan cobloslah dia. Ketika kata hati jangan pilih, maka ikuti kata hatimu. Kata hati itu, hati nurani itu, insya Allah itu adalah bisikan dari para malaikat. Dan yang terakhir adalah, pilihlah pemimpin yang memperjuangkan agama. Dalam hal ini adalah memperjuangkan agama Islam. Pemimpin yang mensejahterakan. Pemimpin yang ati'ullah wa ati'ur rasul. Dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allah saja dia taati, Rasul saja dia taati, maka pasti dia akan memberikan kemaslahatan kepada umat, kemaslahatan yang bukan hanya mementingkan diri pribadi, tetapi mementingkan banyak orang, mementingkan masyarakat luas. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bekal kita untuk memilih di pemilihan Pilkada 9 Desember 2020 ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.